masih inaktif sehingga sinyalnya memudar. Kemudian untuk resistensi dan konduktivitasnya begini. Jadi intinya resistensi adalah hambatan terhadap aliran arus. Semakin tinggi resistensinya, maka semakin kecil arus yang mengalir. Sedangkan di sisi lain, konduktivitas adalah kemampuan bahan untuk menghantarkan arus. Cairan intrasel dan cairan ekstrasel adalah konduktor yang baik sehingga arus mudah mengalir melalui keduanya. Pokoknya lapisan lipid membran plasma itu memiliki resistensi tinggi sehingga arus itu tidak dapat langsung menembus membran tanpa kanal ion. Kemudian ada studi kasus kedua tentang sinaps elektrik di jantung, yaitu ketika arus pasif menyelamatkan nyawa. Semacam ada detak yang menyebar tanpa kata-kata. Jadi di nodus SA jantung ada sel pacemaker yang menghasilkan depolarisasi spontan. Tapi bagaimana sih sinyal itu menyebar ke seluruh atrium tanpa sinaps kimia? Jawabannya tentu gap junction dan arus pasif. Sehingga ada konflik baru yang terkendali bahwa sel jantung itu terhubung oleh gap junction, kanal koneksi langsung, sehingga terjadi depolarisasi di satu sel. Akibatnya arus pasif itu mengalir ke sel tetangga melalui cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Akibatnya terjadinya hal ini tanpa neurotransmitter, tanpa pompa, hanya aliran ion alami. Sampailah potensial berjenjang itu menyebar sinkron. Ujung-ujungnya seluruh atrium itu berkontraksi serentak. Hal ini adalah komunikasi paling murni, listrik tanpa perantara. Solusi alaminya apa? Jika satu sel mati, maka arus mengalir mengelilinginya karena jaringan jantung adalah sinsitium fungsional. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin bertambah bahwa arus pasif itu bisa menjadi mekanisme komunikasi utama di jaringan yang butuh kecepatan dan sinkronisasi. Lalu cara berpikir kita semakin kokoh bahwa kadang solusi terbaik itu bukan menambah kompleksitas, tetapi memperkuat konektivitas dasar. Kemudian keyakinan yang semakin baru bahwa kesatuan itu tidak butuh banyak kata, ia butuh aliran yang tidak terputus. Pesannya apa? Jadi dalam tim, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, jangan terlalu banyak bicara. Cukup pastikan gap junctionnya kita terbuka. Kepercayaan, transparansi, dan koneksi langsung. Intinya ini menunjukkan bahwa penyebaran potensial berjenjang adalah hasil langsung dari aliran arus pasif melalui konduktor internal tubuh. Ketiga, perbedaan dengan transport menembus membran. Jadi apa sih perbedaan antara aliran arus pasif dan transport ion? Jadi aliran arus pasif itu terjadi di sepanjang sisi membran yang sama, cairan intrasel atau cairan ekstrasel, tanpa melibatkan transport menembus